Bapak Ibu ya. Mohon perhatian hadirin, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum IJMA Bapak Raples Ginting SMAK. Yang kami hormati Ketua Panitia Webinar Bapak Tabah Rizky MSAK. Yang kami hormati pemateri webinar Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti. Yang kami hormati moderator Ibu Dr. Yana Ermawati. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar di seluruh Indonesia maupun mancanegara, dan tak lupa yang saya banggakan kepada seluruh panitia kegiatan webinar ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026, kita bersama-sama mengikuti kegiatan webinar dengan topik Scopus as a Branding Engine dengan antusiasme dari para peserta yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Gigi Nanjar selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, pembacaan tata tertib webinar dan pembacaan warta ISMA, pembacaan profil ISMA, sambutan Ketua ISMA, pemaparan materi dari narasumber, diskusi dan tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan penuh keberkahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Junaidi SE MSA dari Institut STIE Madani. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati para narasumber, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala kita, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridhonya dan juga diberkahi. Baik, izinkan saya untuk memandu doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini untuk mengikuti webinar nasional ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan keberkahanmu atas terselenggaranya acara ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang koridoi, yang membawa manfaat yang luas bagi peningkatan kualitas keilmuan kami, khususnya dalam pengembangan publikasi ilmiah dan reputasi akademik di tingkat global di bidang akuntansi. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, serta keberkahan kepada para narasumber dalam menyampaikan ilmu. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan kepada seluruh panitia dalam menjalankan amanahnya. Serta bukakanlah hati dan pikiran kami sebagai peserta agar mampu memahami, menyerap, dan mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mampu meningkatkan kapasitas diri kami, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan bangsa dan umat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, serta para pemimpin kami. Terimalah segala ikhtiar kami sebagai amal ibadah di sisimu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sudah memimpin doa, sehingga semoga doa yang dipanjatkan bisa membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar dan warta Ijma. Mohon dibantu kepada operator. Tata tertib kegiatan webinar yang pertama, bahwa peserta diharapkan bergabung ke ruang webinar 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli, nama lengkap, dan instansi jika diperlukan pada saat masuk ke ruang webinar. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, mikrofon peserta wajib dalam keadaan nonaktif. Yang keempat, kamera diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan arahan panitia. Yang kelima, peserta dilarang mengganggu jalannya acara, baik melalui suara, chat, maupun media lainnya. Yang keenam, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau sesi tanya jawab sesuai dengan ketentuan panitia. Yang ketujuh, peserta wajib bersikap sopan dan menjaga etika berkomunikasi selama webinar berlangsung. Yang kedelapan, dilarang mereka menyebarkan atau memperbanyak materi webinar tanpa izin dari panitia. 9. Peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. 10. Peserta diharapkan mengisi link evaluasi webinar yang disediakan panitia. 11. Peserta yang menginginkan sertifikat silakan membayar biaya penerbitan sesuai ketentuan panitia. Ke-12, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh panitia. Selanjutnya, Warata Ijma. Baik, sesuai dengan slogan dari ICMA sendiri, Ikatan Cendekia Muda Akuntansi, bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh ISMA tentunya dalam setiap minggunya, dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ISMA yang aktif ini akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif dalam mengisi link presensi maupun mengisi link evaluasi. Dan door prize akan diundi pada kegiatan Disnatalis ISMA kelima. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Scopus as a Branding Engine. Cara praktis meningkatkan publikasi dan reputasi akademik global dengan narasumber Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI. Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Ragam Paradigma Penelitian, memahami cara berpikir di balik metode ilmiah, dengan narasumber Mirna Amiria, SE, MSA, AK. PhD. Kamis dan Jumat, 18-19 Juni tahun 2026, pukul 13 dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, International Conference on Building Research Initiatives and Growth in Higher Level Teaching 2026 dengan topik From Sustainability Compliance to Strategic Value Creation, dengan narasumber Profesor Cindy Yoshiko, S. Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Associate Profesor Hairul Anwarka, Dr. Paskol, Profesor Erwin Saraswati, Tarsisius Renal S. PhD. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Baik, itulah tadi Warta Isma di minggu ini akan dilaksanakan hari ini Sabtu 2 Mei pukul 10, dan hari ini juga akan dilaksanakan di pukul 1.
Dan nanti tanggal 18-19 Juni akan dilaksanakan second IC Break 2000 and ya IC Break tahun 2026. Selanjutnya akan dibacakan. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan dibacakan terkait dengan profil IJMA kepada petugas, mohon dibantu. Oke. Ikatan Cendekiawan Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi disingkat dengan ICMA dengan slogan bersatu, bersinergi dan berkolaborasi. Ini adalah sambutan dari Ketua Umum ISMA Bapak Raples Ginting SMAK, Ketua Umum pada periode 2024 hingga 2027. Dan hingga sekarang beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum ICMA. Next. Ini adalah timeline kegiatan dari ICMA. Bahwa tahun 2018 dimulai dengan pembuatan WA Grup Dosen Muda Akuntansi. Tahun 2021 penandatanganan Akta Notaris ICMA yang dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian tahun 2022 dilaksanakan Disnatalis ICMA yang pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Tahun 2023 dilaksanakan Disnatalis ICMA kedua Binus University Alam Sutra Tangerang. Yang tahun 2024 dilaksanakan Disnatalis ICMA ketiga di UPN Veteran Yogyakarta dan tahun 2025 dilaksanakan Disnatalis keempat di Universitas Katolik Dharma Cendekia, Surabaya. Visi dari Ikatan Cendekia Muda Akuntansi adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Dan ada 8 misi yang akan dilaksanakan oleh ISMA sendiri. Next. Berikut adalah program kerja ICMA yang dilaksanakan secara luring. Sudah banyak kegiatan-kegiatan dilakukan pada kegiatan Disnatalis ataupun pada saat kunjungan ke kampus-kampus. Banyak juga yang sudah dilakukan oleh kegiatan ISMA terkait dengan mentoring penelitian atau misalnya melaksanakan kegiatan webinar-webinar yang bermanfaat untuk dosen dan mahasiswa, khususnya akuntansi. Ini juga dalam sesi internasional sudah dilaksanakan kerjasama dengan berbagai narasumber dari luar negeri, dari mancanegara, sehingga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Untuk mengembangkan karir kedosenan juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan persiapan hibah maupun dengan kegiatan berhubungan dengan jabatan akademik dosen. Untuk pengembangan penelitian pun ICMA sudah melaksanakan berbagai penulisan webinar terkait dengan penulisan penulisan karya ilmiah maupun lainnya. Ini adalah kegiatan lain yang berkaitan dengan program kerja ISMA. Next. Selain itu, ISMA pun hadir untuk sesama, yaitu melakukan kunjungan dan berbagi untuk rekan-rekan yang sedang mengalami musibah ataupun yang kurang beruntung. Sehingga tunggu apa lagi, segera bergabung dengan ICMA. Bapak Ibu bisa kontak kepada Ibu Dwi Rani maupun silakan bisa buka website dari icma.nasional.or.id. Emailnya pun silakan Bapak Ibu icma@nasional@gmail.com. Silakan kepada Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri sebagai keluarga besar ICMA segera bergabung. Hadirin yang berbahagia, sambutan dari Ketua Umum ICMA, Bapak Raples Ginting, SMAK, kepada beliau disilahkan.
Oke, apakah suara saya terdengar, Pak Yogi? Sudah jelas, Pak. Silakan, Pak. Iya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya izin off cam karena jaringan yang kurang stabil. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan dari program kerja tim kerja promosi ISMA ya, dengan topik yang sangat menarik yaitu Scopus Q1 Branding Engine ya. Terima kasih juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Profesor Dr. Teresia Widya Tuti ya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan seluruh petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus berkonsisten untuk melahirkan program yang unggul dan berkualitas untuk memperlengkapi Bapak Ibu para dosen. Ya, salah satunya dengan kegiatan pada siang hari ini ya, kita diajarkan bagaimana dapat meningkatkan reputasi akademik, salah satunya dengan publikasi Scopus Q1 ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tidak asing lagi ya berkaitan dengan publikasi Scopus. Rata-rata dosen sudah publikasi Scopus semua ya. Karena publikasi Scopus ini ya bukan hanya berbayar ya, ada juga yang gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selain berbayar ya, kita bisa juga cari yang gratis. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa publikasi Scopus ini bukan hanya diperlukan untuk syarat ujian tertutup atau ujian terbuka bagi perguruan tinggi saja, tapi merupakan salah satu syarat ya untuk kita mengajukan ke lektor kepala atau ke guru besar, bahkan untuk meningkatkan reputasi kita ya. Kalau kita memiliki publikasi di Scopus ya, terutama Scopus Q1 ya, maka itu akan menaikkan reputasi akademik kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan diajarkan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa bagaimana strategi meningkatkan ya dengan publikasi Scopus Q1 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa buktikan nanti ya ketika Bapak Ibu memiliki sangat banyak publikasi Scopus ya, tentunya yang linier dengan keahlian Bapak Ibu ya, pasti akan meningkatkan reputasi Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Banyak juga dosen ya. Saya juga awalnya tadi nulisnya beragam-ragam ya Bapak Ibu ya. Campur-campur nulisnya ya. Tapi semenjak saya 2022 atau 2023 saya mulai memokuskan riset saya, memetakan riset saya. Nah, jadi itu akan membantu kita untuk menaikkan reputasi akademik kita ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dengan resmi kegiatan webinar pada Sabtu pagi ini saya buka, saya kembalikan kepada Bapak Yogi. Baik, Raples, terima kasih banyak atas sambutan yang sangat menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuki kegiatan acara inti webinar. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan dulu moderator pada kegiatan hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Yana Ermawati yang akan membantu jalannya sesi webinar ini. Beliau bernama lengkap Ibu Dr. Yana Ermawati SMSI, lahir di Trenggalek 24 Agustus tahun 1979. Beliau sekarang dosen home base di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siapis Papua dan beliau pun tinggal di Kota Jayapura. Kepakaran beliau terkait dengan akuntansi manajemen, corporate governance, sustainability, pengembangan usaha kecil dan menengah, intellectual capital, dan perpajakan. Untuk pendidikan formal beliau, tahun 2022 beliau lulus Diploma 3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Universitas Brawijaya. Tahun 2011 lulus Strata 1 Manajemen Universitas Siapis Papua. Tahun 2016 lulus Strata 2 Manajemen Keuangan Universitas Siapis Papua dan tahun 2026 beliau lulus Strata 3 Ilmu Akuntansi Universitas Erlangga. Beliau aktif
sebagai mengikuti kegiatan sertifikasi asesor BNSP. Banyak yang sudah beliau ikuti dari kegiatan-kegiatan asesor BNSP. Kemudian untuk pengalaman kerja 2016 hingga sekarang beliau sebagai dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siapis Papua, dan 2018 hingga 2024 pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Siapis Papua. Banyak penelitian dan publikasi yang sudah beliau publikasikan, di antaranya publikasi di Scopus maupun di Sinta. Bapak Ibu nanti untuk lebih detailnya bisa membuka Google Scholar dari beliau. Pengabdian masyarakat pun beliau sudah banyak yang dilakukan dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2025. Juga dengan buku dan haki, beliau menerbitkan haki dari buku dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan penghargaan terakhir yang beliau dapatkan tahun 2025 sebagai peringkat kedua kategori jurnal artikel terinovasi dari ISMA Award 2025 itu adalah profil dari moderator pada webinar pada hari ini. Apakah Ibu sudah hadir, Ibu? Seperti tadi sudah hadir ya, Bu ya. Baik, Baik. baik. Eh, Terima kasih, Pak. Sudah ya, siap. siap. Untuk mepetkan waktu, kita akan langsung masuk pada acara inti webinar. Saya serahkan kegiatan selanjutnya kepada moderator, kepada Ibu Dr. Yana Ermawati. Disilahkan, Bu. Terima kasih, Pak Yogi Ginanjar atas kesempatannya dan juga atas eh, perkenalannya tadi ya. Terima kasih. Baiklah, em, Bapak Ibu sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, narasumber luar biasa kita, Bapak Ibu pagi ini, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AKCA, CPA, CGAA, serta tentu saja seluruh panitia dan Bapak Ibu, seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Yana Ermawati. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti sesi yang sangat relevan ya dengan dinamika akademik saat ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Scopus as Branding Engine, membangun reputasi akademik melalui publikasi terindeks. Di tengah perkembangan dunia akademik yang semakin kompetitif dan terhubung secara global, publikasi ilmiah tidak lagi hanya menjadi sarana diseminasi hasil penelitian, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi akademik, memperluas jejaring kolaborasi, serta meningkatkan visibilitas keilmuan. Dalam konteks tersebut, publikasi yang terindeks Scopus menjadi salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mempresentasikan kualitas, konsistensi, dan kontribusi seorang akademisi dalam bidang keilmuannya. Dan untuk mengupas tema penting ini telah hadir bersama kita narasumber yang tentu saja memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat relevan di bidang publikasi ilmiah ini. Baik, dengan hormat izinkan terlebih dahulu saya menyapa dengan hormat Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AKAS, CPS, CGSE. Selamat pagi,
Prof. Teresia. Selamat pagi Bu Yana. Semoga Selamat sehat pagi selalu. Bapak sekalian. Ya, sehat selalu Bu. Terusan kita ketemu ya. Iya benar. Alhamdulillah ini bisa berjumpa kembali walaupun secara virtual begitu, Prof. Ya, Baik, terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya hari ini sama-sama. untuk berbagi insight begitu, Prof. Ya, Baiklah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki sesi inti, izinkan Prof, saya akan menyampaikan terlebih dahulu profil begitu, profil atau kurikulum vitae singkat dari narasumber kita untuk kita lebih mengenal begitu rekam jejak akademik dan profesionalnya. Saya mohon izin share, eh, baik, bantu untuk share screen-nya. Baik, sudah tampil Bapak Ibu. Berikut adalah kurikulum vitae ataupun profil dari narasumber kita hari ini, Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Astuti, SMSI AKCA CPA CGAA. Beliau lahir di Klaten 30 Oktober 1971 dan tentu saja dengan pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau juga mengampu mata kuliah yang sangat sangat banyak gitu dengan berbagai spesifikasi begitu ya Bapak Ibu untuk mata kuliahnya. Dan untuk studinya atau riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan studi mulai dari Universitas 11 Maret untuk strata 1, kemudian Universitas Gajah Mada di strata 2, dan Universitas Diponegoro di strata 3, dan semua adalah bidang ilmu akuntansi. Saat ini beliau aktif di Universitas Katolik Sugiya Pranata. Untuk jabatannya juga cukup banyak yang beliau pernah emban begitu, yang sampai saat ini sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu FEB, kemudian Bendahara Yayasan Purba Danarta juga, dan tentu saja asesor Lamemba masih sampai saat ini. Dan tentu saja untuk pengalaman penelitian, ini beliau luar biasa pengalamannya sebagai penerima hibah begitu ya Bapak Ibu. Yang terbaru adalah dengan topik hilirisasi dan transfer teknologi EconoSmart Green aerator berbasis pada IoT, AI, kendali oksigen terlarut, keasaman salinitas air payau. Menarik sekali topiknya. Mohon maaf, mungkin saya tidak bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Sudah bisa kita eh, lihat beliau juga sering berkolaborasi begitu ya dengan peneliti-peneliti asing begitu. Jadi luar biasa pengalamannya. Demikian pula dengan pengabdian. eh, Beliau sangat aktif begitu dan produktif. Untuk di pengabdian terakhir ini mungkin di tahun 2024 pendampingan Yayasan Purba Danarta dengan penerapan Key Performance Indicator untuk pengukuran kinerja keuangan manajerial operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Baik, ini cukup banyak. Mohon maaf tidak saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Saya kira mungkin demikian untuk ini untuk publikasinya Bapak Ibu, sama beliau sangat aktif dan produktif. Terakhir terkait publikasinya analisis pengaruh ESG, profitabilitas, tax avoidance, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan di empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan bisa kita saksikan atau kita lihat di layar sangat banyak sekali tentu saja pengalamannya. Dan juga sebagai narasumber kita sudah sering sekali mengikuti sesi dengan beliau, sangat banyak. Uh, Luar biasa sebagai narasumber juga nggak hanya di dalam negeri gitu ya Bapak Ibu, di luar juga demikian. Konsultan juga sangat banyak. Baik, buku juga demikian, sangat aktif dan produktif. Saya kira demikian, mungkin terima kasih operator atas bantuannya.
eh, dengan pengalaman dan kontribusinya, tentu kita akan memperoleh banyak insight hari ini, Bapak Ibu. Eh, Baiklah, selanjutnya tanpa berlama lagi, dengan penuh hormat, kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti untuk menyampaikan pemaparan materi hari ini. Monggo, Prof, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yana. Selamat pagi Bapak sekalian. Terima kasih untuk waktunya ya. Diberi kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman begitu. Mohon maaf tadi mungkin CV-nya belum saya update ya. Sudah ada update tapi mungkin belum saya kirim. Oh, Ya, mohon oke. maaf, Prof. Ya, oke. Izin untuk share screen ya. Oke, baik. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan Scopus as a branding engine, membangun reputasi akademik melalui publikasi terindeks ya. Bapak sekalian, saya tulis dua sumber saya, tempat saya kerja ya, karena saya memang kebetulan kaprodi di PDIA dan juga home base saya di Magister Akuntansi, jadi dua tempat di mana saya melakukan karya saya gitu ya. Oke, baik. Karena ini sharing mungkin lebih enak juga kalau kita sampaikan dengan banyak contoh begitu ya. Oke, saya mulai di latar belakang. Jadi, kenapa sih kok kita menjadikan Scopus itu sebagai salah satu pola kita untuk branding? Sebenarnya kalau mengikuti pola pergerakan yang ada gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari mulai awal dulu kita belum mengenal Scopus gitu ya. Memang pro kontra itu selalu ada begitu ya. Seringkali beberapa profesor menyebut bahwa wah ini mafia Scopus dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan melihat pada kondisi saat ini yang mau nggak mau memang kemudian pemerintah pun juga sudah mensyaratkan bahwa beberapa hal kita didasarkan pada Scopus gitu ya. Jadi akhirnya pro kontra itu sudah mulai menipis begitu. Jadi dibuktikan dengan banyak karya yang dibuat oleh para dosen akhirnya berterimakan umum karena kemudian juga dari si akreditasi juga dibutuhkan begitu. Jadi kemudian menjadi diskusi yang cukup hangat. Yang saya rasa adalah kita semuanya secara langsung, secara nggak sadar bahkan gitu ya, kebawa juga akhirnya pada pola diskusi sampai pada bahwa oke, saya harus masuk ke Scopus karena ini menjadi penting buat karir saya begitu. Dan memang kita lihat bahwa dengan pola yang semakin globalisasi ya, semakin mengarah pada globalisasi ini, kita nggak lagi persaingan hanya di lokal, hanya di nasional, bahkan internasional, yang juga bisa kita lihat dari bagaimana persaingan antar perguruan tinggi. Dan Scopus itu kenapa juga akhirnya diterima oleh banyak pihak, hampir semua pihak, karena memang Scopus punya database yang cukup kuat, yang kemudian bisa memetakan kita sebagai dosen itu sesuai dengan kompetensi kita dan terbaca oleh semua pihak yang memang mau akses ke sana. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi salah satu dinamika yang kemudian orang mulai menerima bahwa Scopus juga menjadi salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk bisa menancapkan ya kepakaran kita ya dalam ilmu kita begitu. Meskipun memang kita tahu bahwa semakin banyak persaingan, tetapi juga banyak tantangan yang kita temui ya dalam proses tersebut. Dan itu menjadikan suatu adrenalin yang cukup tinggi buat kita kalau bisa mencapai ke sana. Kemudian kita merasakan bahwa wah saya sudah kebahagiaan tersendiri ya sudah sampai pada level ini, sudah bisa demikian begitu ya. Kemudian juga tentunya kita juga merasa bangga dengan kita sendiri ya karena menghargai diri kita sendiri karena kita bisa menangkap tantangan tersebut sehingga kemudian kita juga akan dilihat oleh pihak luar. Jadi kita akan menjadi orang yang dianggap punya publikasi yang berkualitas begitu karena memang kemudian sudah direview lewat berbagai macam cara, berbagai macam model dari mulai menyajikan saja, membuat saja harus paham selingkungnya sampai kemudian kita juga harus detail melihat pada syarat-syarat yang ditentukan di sana. Kemudian juga kita mengikuti proses untuk mengaplikasi sampai kemudian direview, bahkan juga ditolak juga duluan gitu ya, kemudian mengupload kembali. Nah, itu adalah suatu proses yang kita katakan berkualitas karena memang tidak instan gitu ya. Kita harus ada proses pembelajaran yang cukup kuat untuk sampai ke sana.
Nah, sehingga kemudian kita bisa, kalau bisa mencapai di sana, akan menangkap reputasi kita dalam level yang global begitu. Dan itu akan saya katakan bahwa itu merupakan suatu kebanggaan buat kita sebenarnya ketika mampu pada level tersebut. Saya rasa teman-teman di ITSMA, saya sangat appreciate ya dan sangat bangga dengan teman ITSMA karena teman-teman muda yang luar biasa bergerak bersama, akhirnya kemudian melahirkan teman-teman yang nggak lagi kaget dengan Scopus, malah kemudian menjadikan suatu tantangan bahwa Scopus adalah suatu teman kita yang kita arah ke sana gitu ya. Sehingga kemudian dalam waktu yang 5 tahun belum ada ya, ISMA sudah sangat-sangat ramai, sangat-sangat dikenal oleh banyak orang sampai pada pola reputasi yang terindeks Scopus juga udah mulai banyak di situ. Nah, tadi saya depan tadi bahwa kenapa Scopus semula pro kontra sekarang menjadi accepted semua banyak orang gitu ya, karena memang kalau kita searching di internet, kita mengetahui bahwa database yang paling dianggap berkualitas memang adalah yang dimiliki oleh Scopus ini, karena kemudian dia juga nge-link dengan banyak jurnal bereputasi dan juga database-nya itu mampu untuk memunculkan kita itu siapa, ya karena kalau kita sudah publish di Scopus akan terbaca oleh banyak orang, kemudian juga kita bisa dicari oleh banyak orang. Sehingga sangat penting untuk visibilitas kita sebagai peneliti di situ maupun sebagai akademik ya yang mengembangkan tridharma yang kita punya gitu. Nah, kita lihat sekarang sebenarnya kalau apa sih itu Scopus, saya rasa kita semua sudah nggak lagi heran, nggak lagi bertanya-tanya, nggak lagi kaget gitu ya, karena memang ya sudah itu menjadi kebutuhan sekarang, bukan hanya pro kontra, sudah menjadi kebutuhan karena kalau kita mau dikatakan pro kontra ya silahkan mencoba untuk ke Scopus gitu, jadi menjadi indikator gitu, karena memang database abstrak yang terbesar di dunia. Jadi katakan tadi bahwa kita bisa melihat diri kita dilihat oleh banyak orang dengan berbagai macam bidang ilmu kita yang kita tempuh. Kemudian dari bidang ilmu itu akan dicari. Jadi orang sekarang menggunakan database Scopus untuk mencari kita itu siapa. Nggak lagi bingung-bingung mencari reviewer. Kemudian juga kalau kita mempublikasikan track record kita sudah terekam di sana gitu ya. Jadi maka bukan hanya nasional tapi internasional sudah bisa kelihatan semuanya kita itu di posisi yang mana gitu. Dan kemudian dikelola oleh Elsevier tentunya ini adalah yang menerbitkan banyak jurnal bereputasi ya yang kita lihat hampir di semua bidang ilmu Elsevier itu punya. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari database yang sebenarnya sudah sangat-sangat menunjukkan bagaimana kualitasnya. Begitu. Nah, kemudian ditambah lagi juga mengindeks ke jurnal, kemudian proceeding juga diindeks di situ, dan juga buku ilmiah. Jadi banyak tawaran yang datang ke kita, Bapak sekalian, ketika kita sudah bisa akses, sudah bisa menancapkan nama kita di Scopus, itu akan banyak kesempatan akses bisa kita lakukan di situ. Sehingga kemudian juga mencari kita, mengawasi kita, itu juga bisa melalui model yang sudah terindeks di data Scopus yang ada. Ketika kita ketemu sama teman-teman dari internasional, diskusinya bukan lagi bahwa lu siapa gitu ya, tapi adalah mereka cukup bisa ketemu dengan kita, nama kita kemudian dicek oleh mereka di Scopus, oh tahu kita itu siapa. Sehingga ketika ngobrol di situ sudah ketemu, oh Anda yang di sini ya, Anda yang demikian ya, Anda yang punya demikian ya. Nah itu sesuatu yang saya rasa adalah jadi dasar untuk melihat apakah kita mau dipakai ataukah tidak, akan diajak ataukah tidak juga salah satunya adalah dari database yang dimiliki oleh kita yang sudah ke sana ya, lewat Scopus yang sudah bisa diakses oleh teman-teman yang ada. Maka tentunya adalah kalau kita bisa masuk ke Scopus itu, kita akan bisa meningkatkan riset kita secara efisien ya, karena tadi nggak perlu war-war kemana-mana, karena sudah bisa dicek di database-nya, akan kelihatan kita tuh siapa, begitu. Juga kemudian kita juga dapat dampak karena disitasi oleh orang lain yang mencari kita, yang relevan dengan penelitian kita, yang mencoba untuk melihat portfolio kita di situ, gitu ya, sehingga menjadikan kita teridentifikasi dengan baik di lewat Scopus tersebut, begitu, sehingga akan menjadi dasar buat siapapun yang mencari untuk memutuskan siapa yang layak jadi reviewer, siapa yang layak untuk kita pakai buat penelitian bersama, siapa yang layak untuk publikasi di situ, gitu ya. Bukan hanya isian dari
tulisan kita, tapi juga database yang kita punya di sana, gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengeksplorasi bahwa kita mencari sumber-sumber baru untuk penelitian kita pun juga kita dapat data dari Scopus itu sendiri. Jadi sangat-sangat banyak manfaatnya, Bapak sekalian ya. Kemudian kita bisa juga memperhatikan pola yang akan kita coba terapkan, begitu ya. Kalau kita mencoba untuk memahami seperti apa sebenarnya kalau mau menyelami pembelajaran ataupun penulisan yang tepat dengan Scopus itu. Maaf, ini saya stop dulu ya karena kok stuck ya, sebentar. Oke ya, mengapa penting? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan standar global untuk kualitas publikasi yang kita akan lakukan. Dan juga pemeningkatan perguruan tinggi itu kadang juga dipakai dengan pola melihat bagaimana karyanya dosen yang ada di Scopus. Dengan demikian, otomatis kita akan ditingkatkan kredibilitas akademisi kita karena sudah bisa akses ke Scopus, begitu ya. Kemudian juga memperluas jangkauan penelitian. Nah, kita bisa memilih artikel mana yang akan kita tuju juga lewat scopus.com gitu ya. Kita bisa tahu di sana, kita bisa tahu indeksnya berapa, kemudian juga impact factor-nya berapa, sehingga kita bisa milih di sana. Nah, dampaknya kalau kita milih Scopus atau kita udah di Scopus itu ya, dengan kita masuk dalam standar global yang mereka pakai, kita akan terbiasa untuk memahami struktur penelitian itu seperti apa, struktur tulisan seperti apa. Kemudian juga kalau kita sudah bisa publish, ini dampak sangat nyata dalam diri kita, yaitu kita akan diminta menjadi reviewer jurnal bereputasi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika saya ngecek ke email, gitu ya, mereka sudah akan mencari kita, ada tawaran permintaan untuk menjadi reviewer. Nah, mereka sudah memetakan kita. Jadi kita kalau dikasih jadi reviewer, sudah kita baca, permintaannya sesuai dengan bidang kita. Saya kan pernah publish terkait dengan judul earning management. Nah, itu ada beberapa penelitian dari jurnal terindeks Scopus yang minta saya review yang relevan dengan bidang saya, yaitu earning management, begitu. Kemudian saya juga publish terkait dengan metaverse, karena kita tahu bahwa perkembangan baru kita nggak bisa lepas dari IT ya. Saya juga kemudian membawa ke metaverse. Itu juga banyak sekali yang minta untuk mereview gitu ya. Ada 5 yang kadang saya tolak karena kontennya sangat-sangat teknis gitu ya. Saya harus share ke teman saya yang lebih punya kemampuan teknis begitunya. Itu semua dari mana? Dari karena kita udah ada di Scopus gitu ya, sudah terlihat di sana sehingga kemudian kita dicari oleh lembaga atau jurnal untuk menjadi reviewer. Demikian juga kemudian juga menjadi rujukan bagi universitas ketika dia melihat meranking gitu ya, karena memang Scopus itu merekrut banyak perguruan tinggi yang menerbitkan jurnal kemudian diindeks oleh Scopus. Dengan demikian relasi akan semakin kuat. Dan kalau kita udah masuk ke sana akan ada lembaga penerbit yang bereputasi yang menjadi rujukan ya dengan dasar yang kita punya. Kemudian juga tadi saya sampaikan depan tadi ya bahwa akan ada tawaran kerjasama penelitian yang terhimpun melalui informasi yang kita dapatkan yang kita cantumkan atau kita muatkan dalam indeks yang ada di Scopus begitu. Nah, sehingga secara tidak langsung dan langsung ya sebenarnya ya kita sudah membuat branding diri kita di situ. Kenapa? Satu, pertama adalah kita menentukan pilihan kita dengan Scopus, maka kalau kita bisa lolos itu sudah membangun citra kita. Ya, kita sendiri mungkin ya yang punya pengalaman Scopus kan kita menjadi person yang kemudian mungkin dipakai oleh perguruan tinggi kita sendiri. Oh iya, ibu ini, bapak ini pernah di Scopus. Kemudian kan kita tahu ya sekarang hampir semua perguruan tinggi itu menciptakan writing camp. Ya, writing camp di mana kadang-kadang teman-teman yang sudah publish ini akan diundang untuk menjadi pembicara, untuk men-sharingkan gimana sih pengalamannya bisa lolos Scopus. Nah, itu membangun citra dan reputasi. Karena kemudian kalau secara nasional adalah disitasi oleh
banyak orang lewat publikasi yang kita lakukan. Nah, itu artinya membangun reputasi. Dan kalau kita disitasi dan kita dicari, artinya kita diakui. Maka membangun pengakuan di situ, gitu. Banyak Bapak sekalian, kalau pengalaman yang kita alami ya, saya yakin deh, Bapak sekalian yang sudah publish di Scopus pasti mengalami hal yang sama. Dicari beberapa peneliti, bahkan diajak kolaborasi, kemudian dia akan menanyakan ke kita terkait dengan penelitian kita, bahkan minta kuesioner yang kita lakukan, bahkan juga minta mereview menjadi apa istilahnya mereview penelitian mereka, bukan sekedar ketika diminta oleh jurnal, tapi benar-benar secara pribadi oleh institusinya minta kita untuk menjadi reviewer di jurnalnya ataupun di artikel yang dilakukan. Bahkan pernah saya lakukan itu menjadi bukan co-promotor tapi adalah eksternal yang mereview disertasi mahasiswa S3 begitu. Nah, itu namanya kita secara langsung nggak langsung tercipta citra, reputasi dan juga pengakuan oleh pihak luar begitu. Sehingga kalau kita lihat ini berlaku untuk 3 hal ya. Pertama adalah diri kita sendiri pasti, ya tinggal kita rajin aja mengecek email kita. Dan kita bisa sosial ya, istilahnya kan itu nggak dibayar pasti review di sana itu, karena apa? Kita dihargai sebagai pihak yang punya pakar gitu ya, sehingga rasanya kita bangga, meskipun nggak dibayar pun kita bangga karena apa? Bahwa kita udah dipilih oleh jurnal tersebut untuk menjadi reviewer begitu ya. Kemudian institusi pasti, karena kalau kita terpajang dan kita diminta reviewer, kita akan dapat kinerja yang tentunya akan mensupport institusi kita ketika dipakai untuk atau diakreditasi, direview oleh pihak luar, karena kita akan mensupport kualitas dari perguruan tinggi yang kita punya. Kemudian kita dikuatkan juga saat ini ya, di mana kelembagaan nasional juga mendukung pengakuan tersebut. Kenapa? Karena misalkan kalau kita mau mengajukan penelitian juga ada indeks Sinta. Dan di Sinta itu juga kita mengunggah karya kita, termasuk karya di Scopus. Begitu kita punya karya Scopus, maka indeks kita akan naik. Apalagi kalau disitasi, indeks kita akan naik. Nah, dengan naiknya indeks tentunya akan menjadi dasar kita bisa mendapatkan kartu untuk bisa masuk ke hibah gitu ya. Dan juga kemudian masuk ke perankingan begitu. Sehingga harapannya adalah kalau kita rutin melakukan publikasi di Scopus ataupun jurnal bereputasi lainnya, maka pasti akan terbangun konsistensi kita itu siapa. Dan kemudian hasilnya adalah kita dianggap pribadi yang punya kualitas. Demikian juga dengan universitas kita di mana kita bekerja akan terangkat oleh karya-karya yang kita buat bersama-sama dengan teman-teman yang kita ajak bersama di situ. Ya. Scopus sebagai branding engine pasti ya, karena tadi publikasi yang kita lakukan itu akan disitasi oleh teman-teman yang dari manapun berada yang membutuhkan karya kita yang relevan dengan penelitian mereka. Pasti disitasi dan dicari begitu ya. Kadang dampak instansi juga tadi ya, kemudian kita akan diminta untuk menjadi reviewer, kita akan diminta untuk menjadi konsultan juga di situ, kita akan diajak penelitian juga di situ gitu ya, sehingga sangat terbangun reputasi yang kita miliki di situ. Kenapa? Karena membangun profil di Scopus. Itu menjadi identitas akademik global yang akan dikenal oleh banyak orang. Jadi orang mencari kita bukan lagi harus mencari nomor telepon kita ya, tetapi adalah mencari profil kita di Scopus, baru kemudian dia akan ngecek bagaimana profil kita secara kelengkapan kita lewat indeks yang kita sudah ikutin gitu ya, kemudian kita bisa dicari di situ. Sehingga demikian kita akan punya kepakaran yang diciptakan oleh record kita di Scopus gitu. Jadi kemudian kita akan dikenali, oh iya si A pakar di mana, B pakar di mana, C pakar di mana. Kenapa pakar? Karena punya riset, karena punya publikasi di situ. Sehingga kemudian kalau kita mau unggah penelitian kita, unggah bahkan pengabdian kita, unggah modul kita gitu ya, itu akan mengikuti dengan panduan pertama dari keilmuan yang kita rakit dalam indeks kita di Scopus begitu. Dan kemudian juga tadi bahwa kita membantu
perguruan tinggi kita juga ya bersama-sama dengan dosen yang lain tentunya adalah karena ada perangkingan QS ya yang rankingnya juga menggunakan dasar dari Scopus. Demikian juga TXI itu juga menggunakan ranking dari Scopus. Jadi sangat-sangat berguna Bapak sekalian karena tadi ya punya database yang sangat kuat membranding kita sehingga siapa yang bisa masuk itu akan menjadi dasar yang kunci ya buat kita untuk kemudian kita membekali diri kita terus-menerus untuk ke sana. Kalau udah sekali publish, kita kayak ketagihan deh untuk kemudian bagaimana mencoba publish. Apa kemudian juga langsung bisa terima? Nggak tentu juga gitu ya. Jadi emang kita sangat-sangat dituntut untuk terus-terus meningkatkan kualitas kita. Ini juga termasuk pola untuk membangun branding kita ya. Jadi kalau 1 kali publish, 2 kali publish, sampai kita itu harus 10 kali publish mungkin ya. Dan dengan model yang berbeda-beda, dengan zona yang berbeda-beda itu akan menciptakan keahlian kita. Ya, jadi karena tadi bahwa kalau kita udah publish, apakah kalau kemudian kirim juga publish lagi? Belum tentu. Ada pola yang perlu kita pelajari lagi, yang baru yang kita pelajari lagi yang dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu sendiri, gitu. Sehingga kemudian terbangunlah kualitas kita, terbangunlah pemahaman kita, sehingga menjadi kompetensi kita akan meningkatkan trust dan authority yang kita miliki di situ. Nah, itulah pelan tapi pasti akan terbangun dengan sendirinya brand yang kita punya di situ. Ya. Nah, manfaatnya tentunya apa? Jelas ya, kita punya branding akademik kita. Ya, kita tuh siapa? Itu dikenal. Bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Kita dikenal di situ. Tentunya tadi ya, nggak hanya sekali. Kita perlu untuk membangun reputasi kita terus-menerus agar yang daerah itu juga semakin kuat. Tadi Pak Rapes mengatakan bahwa kita harus spesialisasi ya, agar bangunan itu terus bisa kebaca oleh banyak orang ya. Kalau kita membaca jurnal, membaca teori, kita bisa lihat bagaimana para ahli itu membangun konsistensi sehingga brandingnya jadi nyata. Ya, kita sering banyak cari-cari teori yang ternyata hasil dari riset yang sekian tahun dilakukan. Akhirnya terjadilah branding yang cukup kuat dalam kepakaran yang dimiliki di situ. Nah, kita dibantu dengan beberapa ID yang harus kita isi. Nah, ID itulah yang menunjukkan database kita ada di mana. Ya, kita tahu kita harus mengisi skor Sinta ya, yang setiap semester, bahkan kalau saya setiap bulan ya kalau kita punya hasil, ya kita update saja skor kita di situ gitu ya. Jadi kalau kita udah publikasi, jangan menunggu Bapak sekalian sampai harus mengisi BKD, nggak usah gitu ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Jadi kalau sudah punya publikasi, silahkan diunggah di Sinta, sehingga akan mengupdate skor kita. Nah, kalau tadi update kan akan bisa memenuhi syarat banyak penelitian di situ. Juga kalau kita publikasi di Scopus, biasanya ada pertanyaan ID or cheat. Nah, itu juga tempat database kita bisa dikenal oleh banyak orang. Atau juga ID Google, ada ID Scopus, ada ID Sinta gitu ya. Yang itu semuanya adalah bagaimana pihak-pihak kelembagaan itu membuat database yang menampung para peneliti di situ, para penulis di situ, para ahli di situ, sehingga kemudian terciptalah branding masing-masing orang di situ, sehingga akan memperkuat CV dan portfolio tentunya ya. Kita tuh siapa, kita akan bisa lihat dari stories yang kita unggah di ID-ID yang ada di situ. Dan dengan demikian, bagi kita akan mudah untuk berkolaborasi internasional. Tapi memang kita jangan hanya menunggu, Bapak sekalian ya. Kita harus proaktif juga, gitu. Jadi, ITSMA menjadi tempat yang cukup luar biasa karena menawarkan juga kerjasama kolaborasi internasional. Saya rasa bagus itu untuk terus ditingkatkan ya. Dan itu juga cara kita untuk proaktif, Bapak sekalian. Karena memang kalau hanya menunggu, nanti kan dicari ya. Saya tunggu aja di situ. Enggak, jangan menunggu ya. Karena kadang memang ada, kadang enggak gitu. Tapi kalau kita mau juga proaktif mencari, maka akan menjadi dua sisi yang nanti akan bertemu dengan sinergis gitu ya. Sehingga kemudian kita juga mendapat peluang karir dalam hibah yang kita bisa tuju, dan juga karir kita akan semakin meningkat gitu. Jadi kita akan menjadi orang sangat sibuk ya, tapi hati-hati ya, harus menjaga kesehatan juga karena ada masa kita harus juga menolak Bapak sekalian kalau memang ini tidak memungkinkan waktu yang kita punya begitu ya. Karena memang kalau sudah mulai punya reputasi itu akan banyak dicari, kemudian juga kerjaan itu nggak ada hentinya masuk ke kita gitu ya. Karena udah terciptalah profil kita tuh seperti apa gitu. Bagi situ tentunya akan mengurangi
ranking di mana kita berada. Ini saya coba untuk mencari bagaimana bahwa Scopus itu menjadi salah satu di mana perguruan tinggi di ranking oleh banyak lembaga ranking sekali ya. Ada banyak sekali, ini saya coba mencari ya. Ada Sindo News, ada jakartamu.com, ada solusiskopus.id, ada Smago dan Jurnal dan sebagainya ya, yang mencoba meranking dengan ranking yang ada di Scopus. Nah, tentunya nanti akan tahu-tahu ya, ada pemberitaan bahwa kita perguruan tinggi kita ada di ranking mana. Dari mana? Dari publikasi yang kita lakukan. Nah, sekarang banyak persaingan perguruan tinggi yang sangat ketat ya, yang kemudian juga akan dicari juga cara untuk promosinya dengan cara, oh apakah saya masuk dengan apa tidak ya? Kalau masuk dengan kemudian kita publikasikan. Itu adalah cara bahwa menunjukkan bahwa oke, dengan Scopus ini perguruan tinggi kita juga naik loh, lembaga kita juga naik loh, gitu ya, karena banyak kemudian yang diciptakan yang bisa dipakai untuk mempromosikan gitu. Sehingga harapannya adalah menarik mahasiswa, terutama yang internasional. Saya rasa pergerakan globalisasi ini sudah berjalan sekian lama, dan kemudian kita secara sadar nggak sadar kebawa pada globalisasi itu. Banyak program ini sudah mulai mendirikan program internasional. Dan tentunya adalah hal yang menjadikan struggle adalah bagaimana mencari mahasiswa internasional. Nah, dengan adanya perankingan ini, nah kita tahu ya bagaimana anak-anak SMA sekarang juga udah teredukasi, dia mencari perguruan tinggi dengan cara mencari rating juga. Searching juga ratingnya tadi di mana, sehingga saya layak masuk kemana, gitu ya. Nah, demikian juga dengan pengalaman tentunya mahasiswa dari luar negeri. Mereka juga kalau pengen go abroad ya akan mencari, kira-kira saya mau kemana yang relevan. Nah, indeks rating ini menjadi salah satu pintu masuk ya, di mana lembaga bisa mendapatkan mahasiswa yang mencari kepakaran yang ditawarkan melalui rating yang dibuat. Sehingga akhirnya bisa meningkatkan reputasi global di situ. Dan tentunya nanti akan memperkuat jaringan riset. Bapak sekalian, saya sering bersama-sama dengan kampus saya untuk ke luar negeri menjalin kerjasama. Nah, yang kami bawa apa? Peratingan yang kami sudah buat. Dan mereka kemudian membuka. Ya, yang sudah ada, kami coba pakai. Juga kami bawa beberapa teman yang memang memiliki apa namanya indeks yang bagus dalam penelitian gitu, sehingga kemudian ketika kita sharing, kita ketemu untuk membuat MOU kemudian MOA itu juga kemudian matchingnya dapat. Ataupun ketika kita mengundang dari pihak luar untuk masuk ke Indonesia ya, kalau ke kami ya ke Unika ya, kami juga kemudian meminta teman-teman luar ini untuk memberikan CV-nya dan juga indeks yang mereka miliki. Nah, ini tentunya akan kuat jaringan risetnya nanti. Sehingga kemudian kita nggak bisa membiarkan hanya datang menjadi pembicara kemudian selesai. Tidak. Ya, ini adalah pola-pola yang sudah kita lakukan ya. Kemudian kita mencoba untuk mereka punya apa, kita punya apa, bagaimana kemudian kita membuat join riset, kemudian kita bawa ke apakah ada tawaran hibah yang bisa dikerjakan bersama-sama, misalkan hibah Erasmus, hibah Spencer, banyak sekali sekalian, bahwa bahkan setiap saat aja kita sampai bingung milih yang mana hibah ini akan kita apply gitu, sampai benar-benar sampai ya kalau karena ada tim ngajak yuk bikin, yuk bikin, yuk bikin ya. Memang apa ya gambler juga ya, nggak selalu diterima, tapi ini menjadi salah satu kalau saya menganggapnya tantangan. Yuk kita buat yuk untuk kerjasama bersama membuat riset internasional yang sangat masuk ke kita, seringkali seliweran ke email kita ya, kerjasama Spencer, ada banyak sekalian yang masuk ya, sampai lupa menyebutkan apa saja gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan di situ. Nah, itulah yang saya katakan bahwa dengan model ini isinya akan keangkat ya, kemudian bahwa bersama-sama untuk meneliti bersama-sama, kemudian juga antar disiplin ilmu akan jadi kolaborasi yang sangat bagus di situ. Kemudian bagaimana kita sebagai individu strategi memanfaatkan Scopus ya, tentunya adalah pertama kita mencoba meraih publikasi dulu di Scopus tentunya, mencari jurnal yang bereputasi gitu ya untuk dasar kita untuk melakukan penelitian. Memang susah Bapak sekalian, tidak mudah. Karena nggak mudah itulah maka disebut sebagai berkualitas gitu ya. Tapi kita bisa membuat apa namanya pencapaian kita gitu ya, membuat ranking-ranking buat kita sendiri. Misalkan pertama oke saya ke Sinta dulu 3, 4, 4, 3, naiklah ke Sinta 2, ke Sinta 1, kemudian ke Scopus. Nah,
nggak selalu susah ya Scopus dibanding dengan Sinta 1 ya. Jadi levelnya juga bisa bersama-sama, bebannya juga berat sama-sama gitu ya. Nggak bisa, oh Sinta dulu ya baru kemudian Scopus, enggak sih. Bisa sama-sama di situ. Saya lebih bicara masalah bagaimana kita menantang diri kita untuk bagaimana kita membuat publikasi di jurnal bereputasi begitu. Kemudian yang kedua adalah tadi, jangan enggan untuk berkolaborasi. Pertama mungkin kita dengan teman disiplin ilmu yang lainnya, karena sekarang itu jarang nggak Bapak sekalian yang kalau kita kolaborasi internasional itu hanya mengandalkan pada satu bidang ilmu. Ya, kalau kita lihat bahkan di BIMA, bahkan di riset yang lainnya, di BI, kemudian di kok lupa juga namanya, BRIN dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga menuntut kolaborasi yang multidisiplin. Jadi kita bisa mengembangkan antar negara atau antar disiplin ilmu. Pertama mungkin dengan ilmu yang lainnya dulu agar bisa kolaborasi. Kedua kemudian kita coba kolaborasi ini masukkan ke Hibah Bima, kemudian naik ke Hili Riset, naik ke BRIN, naik ke BI, naik kemudian ke internasional gitu ya. Sehingga kita bisa bisa membuat apa namanya performa kita sesuai dengan rancangan yang kita buat. Dan konsentrasi topik penelitian. Meskipun kita kerjasama dengan banyak pihak, tapi kita harus punya pola yang kita pegang bersama. Bapak sekalian, saya adalah ada di fraud and forensik. Ya, nah ini saya bawa juga dan saya juga ada di keberlanjutan karena saya memang 2 tempat ya. Nah, itu yang saya bawa terus. Maka kemudian bisa masuk dengan 2 topik ini, saya masukkan ke dalam penelitian dengan kolaborasi internasional. Sehingga kemudian terciptalah tadi profil kita tadi, gitu ya, sehingga bisa dibawa di sana. Tetap konsisten Bapak sekalian. Meskipun kalau udah profesor boleh sih menambah yang lainnya, tapi jangan juga pergi dari konsisten yang kita buat, gitu ya. Kita bikin mayor dan minor begitu agar bisa ketemulah bidang kita di mana begitu. Kemudian juga optimalisasi profil. Maka tadi Bapak katakan bahwa kalau kita udah publikasi, kita harusnya baik mengupdate apa namanya indeks kita, ID kita gitu ya, di Sinta, di Scopus, kita kita update terus. Kadang-kadang memang lupa sih ya, karena kita udah sibuk sehari-hari. Nah, tapi jangan sampai kita nggak membuat waktu kita untuk mengupdate ya, perlu untuk seperti itu. Sehingga dampaknya adalah kita bisa menjaga atau mencapai kenaikan karir akademik kita. Karena memang bukan hanya sering ya, tapi adalah menjadi syarat. Sekarang dinaikkan Bapak sekalian ya, syaratnya untuk ke guru besar, ke lektor kepala, dinaikkan syaratnya. Nah, nggak apa-apa, tantangan juga gitu ya. Tentunya kenapa dinaikkan, karena mungkin mencari juga mengikuti kualitas yang terus meningkat seperti itu. Jadi ya tantangan yang menarik di situ. Tentunya kemudian membuka CV kita. Kalau kita ada punya CV yang bagus kan, kita mau jadi konsultan, kita mau menjadi dosen, kita menjadi peneliti, kita menjadi pendampingan, kita menjadi profesional, akan dikuatin jadi pola seperti itu, sehingga akan menguatkan positioning kita dalam proses kita melamar atau kita ya melamar itu melamar penelitian ya, melamar sebagai dosen juga bisa, melamar sebagai riset juga bisa, melamar sebagai reviewer Bapak sekalian. Sekarang kan tawaran kalau udah bisa lolos publikasi ya kita akan menjadi reviewernya gitu ya. Juga diminta untuk menjadi dasar dari Scopus yang kita punya juga gitu. Nah ini tantangannya Bapak sekalian. Nampaknya kayak mudah ya ceritanya, tapi sebenarnya tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi jangan menjadi pesimis gitu ya, karena memang prosesnya adalah sangat ketat. Ya reviewnya juga dari mulai menulis saja, saya rasa udah ada review itu ya. Dari mulai membuat citasi aja udah ada reviewnya juga gitu ya. Kita sendiri harus mereview. Kemudian juga gramatikalnya kita juga perlu proofreading juga gitu ya. Sehingga ketat. Kemudian baru masuk ke jurnalnya gitu. Biaya publikasi, nah ini tantangan tersendiri. Memang ada yang nggak berbayar, tetapi waktunya sangat lama, gitu. Ada yang berbayar, ada yang singkat. Nah, kita milihnya adalah yang ya sesuai kemampuan kita ya, dan sesuai kebutuhan kita. Kalau emang nggak berbayar banyak ya, sekalian. Tapi emang ada waktu yang lama. Tapi yang berbayar juga ada, dan ada yang mahal, ada yang murah.
ya. Ada yang berimplementasi tapi murah juga ada, tapi tadi ya bahwa ketat banget yang kita lakukan gitu ya. Kemudian juga menuntut kualitas yang kita lakukan itu sangat tinggi. Termasuk ya kita mengenali metodenya yang baru sekarang, kita mengenali tema-tema yang baru sekarang, yang up to date temanya gitu ya. Meskipun misalkan temanya masih lama tapi metodenya juga baru gitu. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari proses pembaruan terus-menerus kita lakukan di situ. Itu tantangan sendiri Mbak sekalian karena kadang kalau waktu kita udah mengajar gitu ya, baca itu ngantuk gitu ya. Nyari yang baru itu butuh waktu, butuh menyisikan waktu. Tapi itu penting. Kita harus mengupgrade kita terus-menerus dari situ. Yang keempat adalah kita harus mematuhi etika akademik. Hindari predatory jurnal. Karena kadang-kadang begini ya, saya sering mendapat surat dari teman-teman juga gitu ya. Kenapa lama ya masuk ke profesor? Nah, karena lama masalahnya pada jurnal gitu. Nah, kemudian oke lah nyari jurnal. Nah, bayarlah orang di situ. Nah, bahaya sekali. Itu ketahuan Mbak sekalian. Jadi saya punya teman bersama-sama mengurus itu sharingnya beragam gitu ya. Ketika bikin bersama-sama ikut dibadikti dalam menulis pun juga sharingnya beragam. Ada yang wah saya dapat lolos tapi 50 juta lah. Saya bingung. Duh, semahal itu. Kenapa harus semahal itu gitu ya. Nah itu ternyata begitu ketemu lagi, wah jangan ke sana. Bahaya gitu. Jadi memang kalau saya meyakini ya dengan kita mengupgrade kualitas kita dan juga tulisan kita maupun tema kita dan metodologi kita, kok itu bisa kok publish di jurnal terindeks Scopus begitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian menurunkan kualitas kita dengan cara mencari jurnal-jurnal yang tidak bereputasi gitu. Karena memang banyak sekali manipulasi yang dilakukan ya. Karena tawaran juga yang shortcut ke kita gitu bahaya itu. Kita jangan terima langsung, lebih baik kita langsung akses aja ke jurnalnya. Jangan lewat orang lain, itu bahaya di situ. Ya. Oke, kesimpulannya, ya karena sudah waktunya panjang ya, Scopus bukan sekedar database. Ya, tapi dia sudah terrelasi dengan beberapa pengindeks dan beberapa perguruan tinggi yang punya jurnal yang cukup bagus. Maka kemudian juga diakses oleh banyak orang sehingga akan terbentuklah bangunan reputasi kita di situ, bangunan profil kita di situ, gitu ya. Ini menjadi alat strategis untuk branding akademik kita, gitu kan tadi bahwa dia juga terkoneksi dengan ratingan, terkoneksi dengan perguruan tinggi yang punya jurnal yang bagus, terkoneksi dengan para profesor-profesor yang cukup berkualitas, gitu ya, sehingga kemudian kalau kita masuk ke sana, kita akan terbranding diri kita di situ. Kuncinya adalah kita harus konsisten dan berkualitas terus-menerus. Itu menjadi kunci ya. Jadi kita jangan ragu untuk mengupgrade terus-menerus ilmu kita, metode kita yang kita pakai, ya kita kembangkan terus ya. Skill kita dalam menggunakan banyak hal, sekarang udah nggak jauh dari AI, dan kita juga harus bisa menaklukkan AI tersebut tanpa harus menggunakan dengan tidak baik gitu ya. Terus dan konsisten sesuai dengan bidang kita. Dikti sudah membantu kita juga dengan model profiling cabang ranting ilmu kita gitu ya, itu adalah membawa kita pada konsistensi yang harus kita tempuh di situ. Ini merupakan investasi jangka panjang Bapak sekalian. Jadi kalau lambat kesannya enggak apa-apa gitu ya. Kita pastikan aja dengan berkualitas itu kan mencapai nanti tanpa kita sadari kita akan mencapai pada posisi yang kita rencanakan gitu. Sepanjang kita memang tadi ya rajin, upgrade diri, konsisten dan tetap menjaga kualitas masih akan bisa mencapai reputasi itu karena menjadi investasi jangka panjang untuk bisa bereputasi secara global. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin saya cepat sekali menyampaikannya. Semoga berguna Bapak sekalian. Terima kasih saya kembalikan kepada Bu Yana. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Sangat menginspirasi begitu deh, Prof. Jadi artikel di Scopus, jika kita sudah bisa mencapai katakan satu artikel Scopus, ternyata dampaknya itu nggak hanya untuk kita pribadi begitu ya, Prof. Tapi untuk perguruan tinggi. Jadi memang ini benar-benar meskipun tidak mudah begitu, tapi jika bisa mencapai juga dampaknya sangat luas. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Profesor Teresia atas pemaparannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi diskusi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu
peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin menyampaikan pandangan-pandangan, pengalaman begitu nih Bapak Ibu, ataupun berdiskusi lebih lanjut barangkali eh, apa namanya ada yang mungkin sudah berusaha tapi belum mencapai gitu. Jadi saya kira ini kesempatan yang luar biasa. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikannya, boleh melalui room chat dan juga boleh juga secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Mohon bisa menyebutkan nama dan juga institusi dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan yang eh, sangat luar biasa begitu ya. Saya sendiri juga masih belajar terus, Prof. Begitu untuk bisa memperbanyak publikasi di Scopus karena ya itu sudah menjadi ketika kita memilih profesi ini begitu ya, Prof. Ya itu memang tidak bisa dihindari. Jadi memang kita harus hadapi seperti itu. Tapi eh, saya kira sudah banyak juga apa namanya em, berbagai khususnya hari ini misalnya dari Prof. Teresia ini merupakan wadah begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar mengambil kesempatan ini eh, untuk bisa bagaimana sih bisa lolos di Scopus mungkin itu yang eh, menjadi pertanyaan kita bersama saya kira seperti itu. Izin mungkin mengawali kita ini kan sebagai dosen tentu saja eh, apa namanya tujuan kita adalah mencapai jabatan tertinggi begitu ya Prof. Jadi dalam proses itu kan uh, Siskopus harus harus bisa kita taklukkan begitu kalau boleh saya sebut. Nah, ada bangun akademi ini Prof. Tadi disampaikan dalam pemaparan Prof juga kita tetap harus menjaga sih begitu konsistensi publikasi karena itu hal penting dan juga di sisi lain kita tetap harus menjaga linearitas fokus bidang keilmuan karena memang untuk mencapai jabatan tertinggi tentu ada histori, ada alur gitu yang memang eh, bisa membantu kita untuk mencapai di sana begitu Prof. Izin mohon pandangan Prof nih Prof. Kira-kira strategi seperti apa nih yang bisa kita lakukan agar tetap konsisten menghasilkan publikasi, namun tetap menjaga benang merah ataupun linearitas keilmuan. Karena kadang-kadang kita hanya fokus yang penting bisa mencapai Scopus, kita harus kolaborasi. Tapi di sisi lain kadang, loh kok ini sebenarnya dari sisi keilmuannya belum masuk nih. Jadi sudah bekerja keras, tapi ternyata mungkin belum bisa kita jadikan kita pakai untuk syarat begitu Prof. Mohon pencerahannya mungkin sembari untuk memantik Bapak Ibu yang lain. Monggo Prof. Ya, baik Bu Yana. Tadi saya sampaikan juga ya bahwa kita harus melihat kan sudah dibantu oleh Dikti ya, kita harus punya kepakaran kita, eh, apa ranting sabang bidang ilmu kita di mana gitu. Nah, ketika kita mengajar, karena memang sekarang kan juga tuntutan dari lembaga apa namanya Lamemba ya kalau kita di ekonomi ya, kan di mana harus ada penelitian pengabdian kita tuh yang kemudian inline ke dalam pengajaran kita. Nah, tentunya ketika kita mengajar, harapannya adalah kita tema yang kita usung di dalam penelitian kita adalah yang relevan dengan pengajaran yang kita lakukan begitu. Nah, itu sudah membangun konsensi apa ya bidang kita gitu. Nah, kalau tadi sampaikan bahwa memang kadang-kadang tawaran banyak banget, seperti yang saya alami ya, tuh kok saya ngajar banyak sekali gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk ini mana yang minor buat saya, mana yang mayor buat saya. Nah, yang mayor adalah saya pakai sebagai dasar untuk menciptakan dengan teman-teman untuk meneliti bersama-sama. Maka ketika diajak penelitian dengan teman-teman, saya akan memilih yang memang saya bisa masuk sesuai dengan bidang saya gitu. Banyak saya kolaborasi dengan teman-teman saya dari IT. Ya, kemudian kan saya lihat bahwa akuntansi nggak jauh dari IT. Kemudian sebagai contoh ya bahwa saya di fraud gitu. Oke, fraud adalah
nggak selalu fraud saja kan, karena yang relevan adalah juga harus mencari relevansinya dengan yang lain. Oke, fraud juga relevan dengan pengendalian. Maka kemudian saya bilang, oke, whistleblowing system itu adalah pengendalian untuk mencegah fraud juga gitu. Nah, kemudian saya mikir, oke, saya dengan teman-teman saya yang ada di IT, oke, yuk kita penelitian dengan tema whistleblowing karena itu mesti akan melibatkan teman-teman IT karena harus membuat programnya. Apalagi kalau pakai IBA Dikti juga, tentunya yang diminta adalah bagaimana apa namanya TKT yang kita tempuh seperti apa dan bagaimana produk kita atau modal kita yang kita ciptakan begitu. Nah, masih direlevan dengan bidang saya. Oke, saya ambil. Jadi memang dari awal menyelesaikan kita dalam kita lihat dulu mana yang akan kita tekuni dalam bidang kita sebagai kepakaran kita, kemudian kita cari ini keluasannya sampai ke berapa ya sehingga kita bisa gunakan untuk itu gitu. Kemudian juga ketika saya mencoba untuk mengembangkan diri saya ke dalam rame-rame sekarang dalam SR ya, kita mau nggak mau harus rame juga ikutin juga perkembangan gitu. Oke, SR itu apa ya yang bisa relevan dengan fraud ya? Oh, ketemulah greenwashing. Nah, jadi kita harus mencari manakah yang bidang kita yang relevan. Karena kan Indonesia adalah lebih ke pola manipulasi ya, melaporkan padahal nggak dilakukan. Nah, ketemu lagi saya bidang di situ. Jadi saya jaga situ. Kemudian ketika saya ketemu dengan teman-teman yang dari lembaga lain, misalkan saya kan dapat yang Erasmus juga saya bawa itu di situ. Oke, saya akan bawa ke SR-nya dan saya akan coba untuk kaji yang greenwashing-nya atau UMKM-nya gitu. Nah, itulah pola kita untuk bisa tahu bahwa oh saya punya mayornya di sini. Sehingga kemudian masuklah ke sana, sehingga kemudian kalau publikasi juga akan, biasanya kan diawali dari penelitian kita ya, karena ini menjadi embrio buat kita publikasikan gitu. Sehingga kemudian kita bisa menemukan, oke ini menjadi menarik. Selanjutnya adalah bidang yang baru kita dapatkan pengembangannya, tapi juga kita nggak lepas dari bidang yang kita udah tekuni dari awal ya. Karena tadi kan fraud bisa relevan dengan whistleblower, sistem juga relevan dengan greenwashing seperti itu. Sehingga kemudian kita dapat. Ketika saya melangkah ke metaverse juga demikian, bagaimana polanya metaverse ini bisa menangkap apa yang kita ambil dari sana. Begitu mungkin Bu Yana ya. Jadi memang harus mencari dari tempat kita itu yang bisa nyambung itu yang mana. Begitu Bu Yana, mungkin diskusinya. Ya. Bu Yana mungkin terdepakkah dari ruangan? Barangkali keluar, Prof. Izin saya MC, Prof. Oke, Mohon baik. maaf, Ya, Oh iya, mohon ada maaf, Prof. Saya jaringan saya kurang stabil. ya terlempar ya Bu ya. Sinyalnya, ini Prof, Ya. mohon maaf. Ya. Baik, baik, Prof. Baik, tadi saya kira sudah clear gitu ya, Prof. Memang ya, kalau memang harus kita yang harus mempersiapkan sedemikian rupa ya, Prof. Agar sesuai begitu dengan kepakaran kita. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin sharing begitu. Kalau terkait Scopus itu kan kadang-kadang ini lagi Prof, izin mungkin sembari menunggu. Eh, kalau kalau pengalaman saya nih ini ya Prof. Jadi publikasi pertama saya yang memang saya uh, apa yang saya lakukan gitu sendiri itu saya mengalami reject gitu Prof. Penolakan gitu penolakan dari beberapa jurnal. Nah, artinya bagaimana ya Prof mengelola mengelola kesabaran, mengelola saya sih kemarin kemarin berusaha dan pada akhirnya ternyata sebenarnya bukan paper kita yang nggak baik, tapi sebenarnya mungkin belum tepat begitu ya Prof. Belum ketemu jurnal yang sesuai. Nah, mungkin ada trik begitu Prof untuk mempersingkat jadi tidak harus melalui penolakan. Saya itu di paper saya itu keenam, submit keenam baru berhasil tembus Prof. Jadi 5 kali saya harus ditolak 5 kali. Tapi alhamdulillah karena saya untuk menyemangati diri saya karena saya sedang belajar, jadi ya harus harus tetap bertahan begitu. Jadi keenam baru saya berhasil diterima begitu Prof. Jadi mungkin barangkali Prof ada trik begitu mungkin tidak harus mengalami penolakan sebanyak saya begitu misalnya.
Jadi agar bisa mempersingkat gitu. Jadi barang monggo, mungkin Prof ada trik untuk kami. Terima kasih. Ya, sebenarnya pengalaman itu adalah pengalaman yang bagus, Bu. Jadi di situ sih, memang sih kadang-kadang membuat kita patah semangat tuh pasti gitu ya. Tapi karena gini, ditolak itu sebenarnya kalau kita ke jurnal yang bagus ya, kadang-kadang ada review yang mereka berikan dikirim kepada kita. Nah, itu menjadi salah satu masukan yang kita pakai. Kenapa ditolak ya? Memang ada beberapa jurnal yang nggak ngasih sih. Beberapa jurnal tuh ngasih dari suratnya kan akan memberikan. Saya pun juga masih kadang ditolak Bu ya. Jadi memang itu satu yang wajar ditolak adalah kondisi yang menurut kita adalah tantangan sih. Jadi kalau ditolak itu jangan membuat kita kemudian pas semangat. Masalahnya sebenarnya adalah cuma waktunya ya. Setelah ditolak kan kita harus memperbaiki lagi, ngikutin selingkuh lagi jurnal yang lain yang mungkin akan lebih cocok dengan tempat kita gitu kan. Memang nggak selalu nggak berkualitas, tapi karena mungkin nggak cocok selingkuhnya, nggak cocok dengan temanya yang saat itu dibangun gitu. Nah, sebelum kita mencari jurnal yang akan kita publikasikan, memang kita harus mereview rumah jurnal yang kita mau tuju. Nah, dia akan membuat suatu pola gambaran, bahkan kemudian juga tahun ini dia mengangkat apa. Itu kadang-kadang dari jurnal itu ada, dia munculkan di situ. Sehingga kemudian kita bisa menembus itu. Memang itu pola yang kadang-kadang kita sebagai peneliti kalau kita udah selesai bikin artikel itu atau bikin berita tuh pengennya bikin artikel kemudian kirim gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mencari jurnal, kita mencari rumahnya dulu. Dia fokus kemana nih di tahun ini gitu. Nah, di episode ini di periode ini dia akan ngambil apa. Nah, kita bisa cari pelan-pelan membacanya memang itu yang membuat kita kemudian kadang-kadang nggak sabar dengan waktu yang kita pakai gitu. Nah, kemudian dari situ adalah kita tahu oke sesuai dengan yang kita mau tuju begitu. Nah, kemudian kadang selingkuh itu nggak selalu sama. Di jurnal yang sama, Bu, saya pernah mencoba mencermati ya. Saya mau mengirim jurnal, sudah tahu selingkuhnya, saya kirim lagi jurnal yang sama. Tahunnya berbeda. Ditolak. Karena apa? Yang terbaru itu ternyata dia punya pola yang berbeda dalam membuat selingkuh. Maka kemudian caranya kita mencari artikel dari jurnal yang sudah publish di situ, yang terbaru, kita download. Ini juga kendala tersendiri ya. Tantangan kendala. Karena kadang-kadang kita akses jurnalnya itu kan tidak open access gitu kan. Kita harus dapat mengakses jurnal yang terbaru dari yang mereka publish itu, kemudian kita tahu selingkuh yang terbaru, sehingga kemudian kita bisa mengetahui bagaimana pola menulis dan apa konsen dan lain-lain yang mereka buat dari situ gitu. Nah, itu menjadi penting buat kita. Kemudian berikutnya adalah proofreader. Kadang-kadang kita juga lemah kita ketika ke bahasa Inggris kita. Ya, tingkat tinggi kalau yang kita udah nyampe Scopus Q1Q itu kan udah mulai tingkat tinggi. Nah, itu kalau pengalaman saya ketika saya nggak cukup kuat itu ya akan mencari teman-teman yang mampu untuk memproofreader. Karena mereka akan nawarkan Bu kadang-kadang jurnalnya. Nah, kita bawa proofreader dulu. Ini kita udah ngeh ini. Wah, ini berarti jelek di bahasa Inggris saya nih ya. Sehingga dia tawarkan dulu sebelum mereka mengiyakan untuk direview dan sebagainya atau bahkan mengiyakan untuk naik berikutnya atau udah ada tawaran proofreader di situ. Nah, mahal banget kalau kita ikuti. Maka sebaiknya sebelum kita benar-benar submit kita proofreader dulu jurnal kita itu, artikel kita itu kemudian kita baru submit. Mungkin itu Bu Yana. Itu udah banyak pertanyaan Izin, ternyata lewat chat izin, Bu. mohon Ya, maaf, ini sudah banyak Prof. Tadi saya ya, mungkin karena sinyalnya yang nggak stabil, jadi ya. saya terlewat. Izin Prof, saya bacakan yang di room chat dari Pak Mahputra. Izin bertanya, apakah kalau jadi, mau jadi atau lektor kepala atau ingin mencapai lektor kepala harus Scopusnya open access. Begitu Prof. Izin pertanyaannya dari Pak Mahputra. Ya, baik Pak Berkenan Mahputra. mungkin dijawab dulu ya. Ya, ya. Untuk harus apa tidaknya Scopus yang dipakai untuk profesor atau apa itu tidak masyarakat harus open access, tetapi masyarakat ke impact factornya. Nah, yang kita cari adalah yang di situ, Pak. Karena memang gimana ya, nggak langsung itu akan membranding kita gitu sebenarnya. Jadi yang dicari oleh eh kenaikan jabatan khusus kita adalah impact factornya. Kita cari adalah di situ. Jadi kalau open access apa enggaknya itu bukan menjadi pernyataan secara langsung yang disampaikan oleh lembaga dikti ya yang meranking untuk bukan meranking yang
ACC pengajuan LK kita atau profesor kita. Nah, tetapi memang gitu biasanya kalau kita bisa ke open access itu kan akan banyak citasinya. Dengan banyak citasinya itu akan meningkatkan impact factor dari jurnal tersebut begitu. Nah, meskipun tadi ya kadang-kadang sangat mahal, tapi sebenarnya bukan menjadi syarat, Pak. Yang biasa adalah impact faktornya, bukan dia harus open access atau tidak gitu. Kalau kita mencari open access karena kita berharap bahwa kita kan membayar itu untuk open access itu mahal karena memang kita mengizinkan orang lain membuka artikel kita, tujuannya apa? Citasi yang kita lakukan. Jadi open access itu lebih ke citasi yang akan mensitasi artikel kita. Tapi kalau yang untuk Java adalah ke impact faktornya gitu. Ya, itu jawaban saya untuk yang Pak Mahputra ya. Gitu Bu Yana. Baik, baik, Prof. Terima kasih. Semoga menjawab Pak Mahputra. Selanjutnya ada Pak Alfred ini terkait dengan Desri Jackson. Saya kira tadi sampun ya, Prof. Ya. Tidak ada J, sampun dijawab tadi. Oh, mungkin saya Kemudian tambahkan Bu dari Bu, jawabannya. monggo, monggo, Mungkin Nggih, monggo, ya. Prof. J. Jadi kan kita bisa ke SJR, Pak. Jadi ataupun kita ke scopus.com. Kemudian kita juga bisa ke laman Dikti untuk ngecek apakah jurnal ini masuk predator atau tidak gitu. Jadi sebelum kita memutuskan mau mengirim jurnal kita artikel jurnal tersebut, kita bisa cek dulu ke scopus.com. Yang recently apakah mereka masuk predator ataukah tidak begitu. Kita juga lihat ke SJR juga kita bisa lihat apakah ini masih masuk terindeks di Scopus apakah tidak gitu. Jadi memang pertama kali kita cari dulu jurnalnya akan kita tuju. Kedua adalah kita cari perkembangan terbarunya gimana lewat scopus.com dan juga lewat SJR untuk tahu apakah ini masuk pendaftaran ataukah tidak gitu. Itu ada muncul Pak kalau kita mau cari ke sana. Begitu mungkin Bu Yana tambahannya untuk Injil, Pak Injil. Alfred ya. Baik, Pak Alfred, semoga menjawab ya, Pak. Monggo jika ingin ada yang ingin ditanyakan kembali. Selanjutnya ini dari Bu Ristra Sandra Ritonga, Prof. Izin bertanya, beliau adalah dari Universitas Negeri Medan. Bagaimana cara efektif membedakan antara jurnal Scopus yang kredibel dengan jurnal predatory atau discontinued agar naskah kita tetap aman dan baiknya sebagai sebagai kami yang pemula lebih baik langsung ke jurnal Scopusnya yang Q1 Q2 dengan persaingan yang ketat atau dimulai dari Q3 Q4 dulu dengan peluang acceptance yang lebih tinggi. Monggo Prof, izin. Ya, pertanyaan Bu Ristra yang pertama udah terjawab ya. Tadi ya pertanyaan dari Pak J, Alfred tadi ya bahwa kita bisa benar. kok ngecek ya. Jadi pastikan dulu jangan sampai kita mempublikasikan ke jurnal yang sudah predatory atau bahkan nggak terindek lagi gitu kan. Nah itu sudah ada informasinya. Karena saya dulu ketika ngasih informasi nyari Bu, benar-benar saya cari yakin bahwa ini semuanya itu aman dulu baru kemudian kita yakin bahwa ini bisa kita kirim ke profesor karena kan memang dulu kalau saya masih hanya satu yang diajukan ya meskipun punya beberapa gitu. Nah dicari betulan yang dari itu sehingga kita bisa lewat semuanya, saya jelaskan semuanya lewat situ gitu. Kemudian yang kedua kita baik lewat Q3 Q4 dulu Ibu. Jadi karena kan kita berharap gini, mempelajari selingkung-selingkung zonanya dulu dengan baik. Tapi kalau kita punya mentor, ya memang kita dari awal sudah punya zona berkualitas, nggak apa-apa ke Q1, Q2. Tapi memang kalau kita benar-benar masih awam di situ, silakan ke Q3, Q4 dulu. Itu pun juga udah butuh perjuangan sebenarnya ya di situ juga butuh perjuangan yang terutama tadi selingkungnya itu seperti apa gitu ya. Itu juga cara nulisnya aja kita nggak nyelihat banyak citasinya enggak ya tapi bagaimana cara membahasakan itu sudah beda-beda jurnal-jurnal itu gitu ya ada yang sangat-sangat banyak kelas tinggi banget gitu ya sampai kita memahami aja ini apa sih Indonesia kok pusing banget gitu karena bahasa Inggrisnya luar biasa cukup tinggi itu yang Q1 Q2 itu ya nah kalau kemudian Q3 Q4 itu bahasanya lebih bisa kita mengerti sebagai kita yang masih belajar gitu nah memang sebaiknya ke Q2, Q3, 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 Q4 dulu, baru kemudian ke Q1, Q2 gitu Ibu.
Kepala saya memang langsung bisa ke Q2, delalah aja sih itu. Itu ini aja apa namanya blessing aja gitu ya, ya nyoba-nyoba. Tapi memang mungkin Bu Yana juga bisa sharing ya. Lewat kita studi S3 itu sangat menempa kita untuk kita bisa menulis dengan baik saya rasa. Kenapa? Karena kita punya waktu banyak kemudian untuk belajar. Kita punya teman buat sharing, punya supervisor ya, dapat supervisi dari para pembimbing kita. Itu banyak manfaatnya. Karena setelah itu kita nggak kuliah lagi, kita balik ya biasanya kan sibuk ya, nggak bisa nggak bisa menjaga waktu gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kan kita ambil contohnya aja, berarti oh ada supervisi, oh ada diskusi, ada partner yang bisa bersama-sama, dan ada waktu yang kita sisihkan untuk menentukan itu. Sebenarnya di situ ya, kalau itu sudah kita dapat, kita akan bisa menjaga itu nanti nggak sekolah pun, sudah selesai sekolah pun kita bisa mencapai itu juga begitu. Begitu mungkin jawaban untuk Bu Ristra ya. Semoga sudah bisa menjawab, Rista. Ya. Baik, benar Prof. J. Memang kalau Scopus ini, kalau menurut saya sih memang kita harus sering mencoba gitu. Jadi apa namanya, supaya kita jadi terbiasa gitu. Kadang-kadang mungkin kita bisa diterima itu karena tema, karena topik yang menarik, sehingga itu mungkin salah satu pengalaman saya juga, Prof. Saya itu justru menerima reject dari Q2 dan alhamdulillah malah di-accept di Q1, Prof. Jadi Ya. memang mungkin karena tema yang sesuai. Jadi memang penting juga, scope itu penting juga. Selain template tadi sangat penting yang sudah disampaikan oleh Prof, gaya selingkung dan seterusnya. Jadi memang banyak hal gitu yang harus dipersiapkan, dan yang sangat penting memang tadi terkait proofread. Proofread itu sangat sangat ini sangat mungkin kita harus sering membaca jurnal yang kita tuju begitu ya, Prof, untuk lebih memahami lagi seperti itu. Menarik sekali, Prof. Izin ini selanjutnya dari Pak Ismawan Talo. Beliau menanyakan, Prof, tentang penggunaan AI dalam penulisan jurnal bereputasi. Nah, ini memang sekarang jadi isunya, Prof. Iya, AI ini kita harus pintar-pintar nih memanfaatkan AI. Monggo, Prof, pencerahannya, Prof. iya. Bapak Ismawan ya, mungkin pertanyaan banyak orang juga Izin. ya. Izin. eh Memang AI itu menata kalimat kita dengan baik gitu ya. Karena memang kita udah identifikasi juga kalau AI itu pasti bahasanya sangat-sangat tertata. Kalau kita human bahasanya malah mungkin ya ada kayak eloknya gitu ya. Nah, itu sudah kebaca Bapak. Jadi kalau AI buat nulis hati-hati gitu karena eh kita human aja membaca, meskipun sekarang sudah ada ya AI yang humanis itu udah banyak banget gitu. Jadi nggak begitu bisa dibedakan oleh kita sebagai human untuk membedakan ini AI atau sebenarnya orang yang membuat begitu. Nah, tetapi tentunya jurnal berbasis itu akan punya cara untuk mengecek apakah ini kerjaan AI ataukah kerjaan human begitu. Nah, eh kalau pengalaman saya, Bapak, ya ketika dengan teman-teman membuat artikel, bahkan untuk proposal penelitian aja yang bereputasi, ya, yang internasional gitu ya, itu dicek, Bapak. Jadi hati-hati. Maka kemudian ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, dan kita harus juga mengecek, jadi saya punya pengalaman. Teman saya mengerjakan AI, pakai AI gitu kan, kita bagi bagi tugas, bagi materi gitu ya. Nah, itu kita baca lagi, Pak. Karena kami khawatir bahwa kalau nanti kebaca, reputasi kita akan kena di situ ya. Nah, saya cek dengan Tunitin. Ketahuan, oh iya ini AI. Kemudian saya sama teman, duh kita tertunda untuk mempublikasikan artikel kita karena ini saya dengan Tunitin ketemu nih AI. Jadi kalau kita menggunakan AI, kita harus paraphrase lagi, Pak. Ya, karena memang itu bagus untuk menata kalimat kita, tapi kita harus paraphrase lagi. Maka kemudian saya minta teman saya, tolong dong paraphrase lagi dong. Saya nggak mau khawatir juga, karena reputasi kita akan ngapain kita susah, akhirnya kita tolak gitu ya. Jadi silakan dicek lagi. Ini ketahuan deh di Turnitin, ini kalau AI, jadi mari paraphrase lagi gitu. Nah, ketika udah paraphrase dan kemudian kita cek lagi,
udah nol ya, semuanya human gitu, baru kami berani untuk ngirim. Nah, itu Pak. Jadi AI memang baik untuk kita menata kalimat kita. Gitu. Tapi kalau kemudian untuk publikasi, sebaiknya kita paraphrase lagi dan kita uji lagi, tes lagi agar yakin bahwa itu sudah zero. Kalau enggak, wah kita akan adaptasi Pak. Karena memang ya itu pintar sekali gitu ya. Itu yang jadi tantangan kita ke sana. Gitu mungkin untuk Pak Ismawan ya. Baik, monggo Gitu Pak Bu Ismawan, Yana. semoga sudah menjawab. Bapak IJ, terima kasih Prof. Selanjutnya Prof, dari Pak Tan Evan Tandiono, beliau tanya jelas masih sangat sanksi dengan masalah discontinue room jurnal. Karena kan tidak bisa memastikan apakah mereka akan menjaga jika mereka tetap berjalan. Sedangkan kita di Indonesia diharapkan untuk tidak membeli rumah jurnal discontinue. Nah, mohon masukan Prof, karena pernah pada skema tahun dalam tahun discontinue. Demikian Prof. Mohon pencerahannya Prof untuk Tanpan. Monggo Prof. Ya, baik Pak Tan Evan ya. Pak, kita tadi saya sampaikan bahwa kita bisa ngeceknya lewat scopus.com atau lewat SDR, Pak. Jadi kadang di SDR kan muncul apa itu namanya grafik gitu. Grafik dia itu posisinya seperti apa gitu. Nah, di grafik itu kita bisa mengetahui bagaimana pola perankingan yang didapat dari jurnal tersebut. Apakah dia itu tetap apa namanya stabil di queue yang ada, ataukah dia naik, atau kemudian dia turun. Nah, itu cara kita mencermati gitu. Ya, memang sih betul pertanyaan dari Pak Evan tadi bahwa kita udah dapat nih jurnalnya tuh tahun ini tuh lolos terindeks Scopus nih tahun ini gitu dan di Q2 gitu ya. Tapi kemudian kok 2 tahun kok jadinya discontinue nih atau 2 tahun turun dari Q2 jadi Q3 gitu ya. Masih untung gitu ya. Kalau kemudian hilang dari Q berbahaya gitu ya. Nah, itu Pak, Bapak bisa lihat dari SDR dulu atau Scopusnya juga bisa kelihatan Pak. Jadi dari impact factornya kita bisa cek. Dan dari SDR kita bisa lihat bagaimana gerakan perankingan yang dia dapatkan. Nah, itu akan bisa menjadi indikasi kita bahwa ini layak kita tuju dalam jangka panjang ataukah tidak, begitu. Nah, itu adalah cara yang cermat. Saya pernah juga Pak S2, S3 saya publikasi karena ikut dengan promotor ya, disarankan ke sana saya publikasi gitu. Sudah tak pakai syarat buat lulus mau tak pakai buat yang lainnya ternyata discontinue gitu. Nah, itu memang pengalaman yang berharga Pak. Maka kemudian saya coba cermati dengan cara kenapa discontinue ya. Nah, saya cek di pola grafik yang ada di SCR itu kita bisa menemukan bahwa dia bisa panjang di sisi itu atau dia bisa meningkat atau tidak dari situ atau bahkan menurun kemudian hilang dari Scopus gitu Pak. Dari itu mungkin bisa bagus untuk bisa Bapak cermati sehingga kemudian kita pilih yang relevan yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengirim artikel kita begitu ya. Itu mungkin Bu Yana. Ya, terima kasih Prof. Semoga Ya. bisa menjawab Pak Tan Evan. Baik, eh, memang berarti banyak Prof yang mungkin harus kita supaya kita tidak terjebak dalam situasi ini. Walaupun kadang-kadang sudah baik sepertinya reputasinya, tapi juga juga mengalami seperti ini begitu jebak Ya. tantangannya untuk fokus ini. Betul. Lalu Prof, ini izin dari Bu Sri Ambarwati terkait impact faktor pada Sinta 2, apakah berpengaruh seperti Scopus begitu Prof? Untuk jabatan fungsional ya Prof ini. Dan berapa ketentuan impact factor untuk Sinta 1 atau Sinta 2? Demikian Prof. Mohon pencerahannya Prof. Ya, saya agak lupa sih Bu ya. Saya kan dulu dapat share dari tim ya, tim asesor Java karena saya di sini kan Kia juga gitu kan. Nah, saya agak lupa kalau nggak salah ada 0,5 ya SCR-nya ya. Saya agak lupa sih impact factornya gitu. Jadi ada Bu. Nanti kalau sudah ketemu lagi kan saya udah lama nggak ngecek ini tempat kami yang mengajukan Profesor
agak jarang sekarang. Ini maka kemudian saya lama nggak ngakses ke sana. Mungkin beberapa bulan ini saya nggak akses. Tapi kemarin disaringkan ke kami. Jadi kalau tempat kami adalah bagi Kia. Kia itu komite apa namanya kok saya lupa, integritas ya. Nah, itu selalu akan diminta untuk mengecek sampai ke impact factor-nya gitu. Seingat saya adalah 0,5 atau berapa gitu, saya agak lupa. Itu dipakai, Bu. Jadi untuk lektor kepala maupun untuk profesor. Jadi malah sekarang lebih tinggi tekanannya di situ gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu mungkin saya share juga kepada teman-teman yang ada di ISMA ya, biar untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kalau nanti ada waktunya untuk bicara masalah linearitas ya, bisa bisa saya sampaikan di sana. Gitu, mohon maaf saya agak lupa berapa jumlahnya gitu. Gitu mungkin Bu Yana. Injih, Nggak, baik-baik. lu yakin dengan Eh, angka 0,05 soalnya, karena udah 3 bulan saya nggak akses ke materi. ini. Baik, terima kasih Prof. Semoga menjawab untuk Ibu Ya. Sri Ambarwati. Selanjutnya Prof, ini masih terkait AI kembali. Dari Pak Maputra kembali terkait AI seperti ChatGPT itu apakah harus diungkapkan kepada penerbit mungkin saat mencapit naskah begitu Prof G, apakah itu disampaikan begitu Prof, mohon pencerahannya. Bukan disampaikan ya, tapi kita membuat paraphrase yang menjadi human, bukan menjadi AI gitu. Oh, Jadi kan oke, maka sekarang menarik. banyak banyak AI yang itu masalahnya di kita adalah situ. Banyak AI yang sudah humanis, yang sangat tipis untuk bisa ketemu kalau itu adalah AI gitu. Nah, itu yang tantangan buat para Oke. jurnal. Tapi kita bukan menyampaikan bahwa ini ChatGPT nggak bisa. Kita harus melakukan paraphrase. Jadi kita ya tadi ya integrasi kita menjadi taruhannya di situ. Ya, kalau kita pakai AI, kita harus mencoba untuk memperbaiki dengan memparaphrase dengan bahasa kita sendiri. Kita cek lagi ke Turnitin sehingga bisa bebas dari AI gitu. Karena kalau udah ketahuan AI ya udah Ya. langsung ditolak oleh Scopus gitu. Gitu mungkin untuk Pak Maputra. Oke. Baik, semoga menjawab Pak Maputra. Jadi memang sebisa mungkin itu menjadi human gitu ya, Prof. Humanis gitu ya, Prof. Jadi walaupun kita menggunakan alat bantu AI, tapi endingnya harus kita desain kembali atau kita cek kembali gitu ya, Prof. Tidak jangan sampai terbaca AI-nya. Kemudian kalau untuk Ibu Estin Indra ini saya kira sudah ya, Prof. Terkait predatory tadi sudah cukup banyak ya Prof terkait predatory jurnal lalu kemudian em, ini Prof mungkin sudah mungkin barangkali Prof berkenan menambah terkait untuk bisa tembus atau studi kasus. Nah, model seperti apa yang bereputasi tersebut? Demikian Prof. Izin mohon pencerahan. Ya, kayaknya Bu Yana udah menjawab sendiri tadi ya ketika sharing ya. Jadi untuk bisa masuk ke Q1 dengan studi Untuk literatur Pak atau Tommy bagaimana nih kasus, Prof? ya itu adalah topik yang terbaru tentunya yang kita pakai. Nah, pengalaman dari teman-teman ISMA juga ada juga karena saya juga membantu mereview ataupun malah menjadi responden pada waktu itu ya. Jadi tema-tema yang sangat ramai saat ini, misalkan diversity, biodiversity itu juga ramai yang ada kontennya masuk bagaimana gitu. Jadi kita mampu untuk mencoba mengkolaborasi bagaimana kita sebagai akuntan tema-tema yang relevan dengan akuntan kita juga kita kaitkan dengan tema terbaru yang ada gitu sih. Sebenarnya kalau modelnya sih lebih ke eh, apa ya tema terbaru apa yang bisa kita tangkap yang ditawarkan dalam jurnal tersebut. Jadi Bapak Tommy bisa mencari jurnalnya dulu yang biasanya bisa menampung untuk publikasinya. Kemudian kita coba untuk mencermati dalamnya seperti apa sehingga ketemulah tema-tema yang terbaru dan kita pakai di situ. Gitu mungkin untuk Pak Tommy ya. Gitu Bu Yana. Injih, terima kasih Prof. Injih, terima kasih Prof. Semoga menjawab Pak Tommy. Ini It, apakah izin bertanya Bu Agusti dari ST KIP PGRI Situbondo
apakah bisa Scopus dijadikan sebagai syarat pemecat kenaikan jabatan gitu, Prof. Beliau asisten, mohon pencerahannya untuk Bu Agusti. Ya, oke. Untuk Bu Agusti, pertanyaannya adalah mau loncat dari Izin, deh. AA ke letter Jadi kepala. Bu Agusti Oke, terkait loncat ya, jabatan menggunakan ya Bu. Scopus. Ini AA ke lektor kepala. Oke. Untuk letter kepala itu memang ada syarat Sinta dan juga bisa Scopus. Loncatnya itu adalah bukan Scopusnya atau Sintanya, tapi adalah jumlah karya ilmiah yang kita lakukan gitu. Ini saya sambil mengingat ya Bapak Ibu sekalian pada waktu refreshing asesor waktu itu ya. Jadi kita bisa loncat tapi artikelnya itu bukan hanya satu gitu. Jadi kita loncat kalau kita udah punya beberapa artikel. Jadi bukan pada sintanya atau skopusnya, tapi pada jumlah artikel yang kita ajukan untuk loncat jabatan tersebut gitu. Gitu mungkin jawaban saya untuk Bu Agusti ya. Baik, Bu Agusti, semoga Ini terjawab karena ya saya ganti pertanyaannya. laptop, sebenarnya di laptop saya Eh, ada sih, tapi saya ganti laptop jadi Oke. materinya di laptop yang satunya gitu. Eh, Kalau ada mau saya share di sini sebenarnya, tapi saya eh, harus cari di Google Drive ya untuk yang pertanyaan Bu Agusti sama tadi yang siapa ya, yang syarat SJR tadi, syarat impact factor tadi ya. Maaf kalau ada saya share, tapi oke, kebetulan yang laptopnya cinta nih, ganti. Prof. Ya, ya, oke. Baik, baik. Izin, Prof. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir, Prof. Izin bertanya, apa sebenarnya yang membedakan standar penilaian reputasi pada jurnal Q1 Scopus dengan jurnal terindeks Sinta Internasional, dan apakah keduanya bisa disetarakan untuk kepentingan kenaikan pangkat atau hibah penelitian di Indonesia? Demikian, Prof. Dari Pak Pujiono Edi, Prof. Ya, Pertanyaannya, oke, mohon baik. pencerahan. Yang membedakan adalah yang perankingan, Pak, oleh global kalau itu Scopus, kalau Sinta kan di Indonesia gitu. Jadi itu yang membuat berbeda. Tentunya kalau Scopus kan rankingnya ranking sudah ranking global. Ya, sedangkan kalau Sinta adalah yang rankingnya masih ranking yang ranking adalah yang dari Indonesia sendiri gitu. Nah, maka saya katakan tadi bahwa apakah itu jelek Sinta lebih bagus Scopus? Enggak juga gitu ya. Sinta kita kan ada sampai Sinta 1, Sinta 2 itu juga kalau dari leveling ya Pak, secara kesulitan dan juga artikelnya itu sih ya levelnya cukup bagus juga gitu ya. Bisa disetarakan juga dengan kalau level kontennya ya bisa dengan Q2 itu ya untuk ya Sinta 1, Sinta 2 itu bisa ke situ gitu ya. Jadi memang kalau secara kualitas ya karena ini perankingnya berbeda gitu ya, maka kemudian itu yang membedakan antara Scopus dengan Sinta begitu. Dan kemudian apakah bisa untuk penyetaraan? Kan si Dikti sudah membuat aturan ya kalau untuk profesor itu harus Scopus gitu. Untuk lektor kepala bisa Sinta gitu kan. Nah, itu yang menentukan adalah si yang punya kewenangan, Bapak ya. Jadi dari Dikti sudah punya ketentuan seperti itu, tinggal kita ikuti. Karena kalau saya mikir mungkin karena leveling yang membuat skornya itu yang membedakan antara Scopus dengan Sinta. Begitu, Pak. Untuk Pak Pujiono Edi ya. Gitu, Bu Yana. Nggih, baik. Semoga terjawab ya Pak Pujono Edi. Baik, eh, sebenarnya ada satu lagi Prof ini, Ya, namun sepertinya tadi sudah terjawab ya Prof terkait em, indikator SGR dan H-index berapa yang bagus untuk saran Prof untuk disubmit untuk submit Scopus ini Prof izin. Tadi mungkin ya. sampun ya Tadi yang Prof ikuti izin. Iya, mengikuti apa syarat jabatan akademik ya, Bu ya. Itu iya, aja yang kita benar, cari gitu. benar, 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 Ikuti aja benar. di situ sehingga kemudian kita Iya, bisa ya iya. dua dua hal ya lolos dari Mm. Scopus dan juga lolos dari Java yang akan kita Jabatan, ajukan gitu. betul, Inje, Ya, Prof. Inje, Inje. Inje, gitu. Inje, Inje. Baik, menarik sekali dan tidak terasa, Prof, waktunya ini Ya.
sudah kita sudah sampai di penghujung waktu kita hari ini. Jadi luar biasa diskusinya. Karena keterbatasan waktu, eh, sesi ini mungkin harus kita akhiri. Mohon izin, Prof, sebelum kita akhiri, kiranya Prof berkenan untuk memberikan closing statement begitu, Prof, terkait untuk materi hari ini. Monggo, Prof. Iya, baik. Yang pertama adalah kunci dari keberhasilan kita adalah pada konsistensi dan kualitas. Nah, itu tidak mudah, itu perlu perjuangan, dan perjuangan itu kita bisa raih kalau kita anggap perjuangan sebagai tantangan, gitu ya. Nah, itu demikian untuk Scopus juga. Kalau kita bisa konsisten juga kita menjaga kualitas, pasti kita bisa meraih publikasi di Scopus. Saya rasa itu, Bu. Jadi kita akan menjadi orang yang berkualitas dan punya profiling yang bagus, maka kita akan bisa mencapai apa yang mau kita raih. Itu mungkin dari saya, Bu Yana. Ini. Baik, luar biasa. Sekali lagi, Prof. Teresia, kami aturkan terima kasih yang sedalamnya atas ilmu, pengalaman, insight yang telah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan diskusi hari ini. Semoga Prof. Teresia sehat selalu, nggih, Prof. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Semoga sesi ini memberikan manfaat untuk kita semua, Bapak Ibu, memperluas wawasan dan menjadi bekal strategis bagi kita untuk membangun reputasi akademik melalui publikasi ilmiah. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara hari ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi Prof. Teresia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Prof. Ya, selamat siang semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yana. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti dan Ibu Dr. Yana Ermawati. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk narasumber dan moderator pada webinar kali ini. Boleh di Bapak Ibu klik emoticon yang ada di layar Bapak Ibu semua untuk narasumber dan moderator. Hadirin yang berbahagia, sebelum kegiatan ini berakhir, mohon izin untuk dilakukan foto bersama. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan bersiap untuk sesi dokumentasi. Kepada petugas, mohon dibantu. Apakah sudah siap untuk dilakukan dokumentasi? Baiklah Pak Yogi, saya akan coba memandu untuk sesi dokumentasi pada siang hari ini. Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Dan di layar saya ini sudah tersaji 5 slide. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk dokumentasinya. Saya kembalikan ke Pak Yogi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Pak Yogi, mohon maaf. Baik, Itu Bu. saya share yang SCR, yang apa impact factor tadi ya. Saya Oh, share di chat ya untuk teman-teman yang tadi bertanya. baik, terima kasih banyak Prof atas segala ilmu yang diberikan pada kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita yang telah kita lalui hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu kegiatan webinar hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi presensi link yang sudah ada di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak kasih. Prof. Terima kasih. Sama-sama.